Ya pemirsa, Anda kembali di catatan demokrasi, paling tidak masih ada total 3 debat lagi, di mana nanti debat berikutnya, debat ketiga ini akan membahas mengenai pertahanan, kemudian keamanan, geopolitik, bahkan juga hubungan internasional. Apakah kemudian masukan-masukan, kritikan yang disampaikan oleh para narasumber yang ada di sini juga disampaikan tidak sih kemudian kepada KPU pada saat pembahasan sebelum debat dimulai? Saya mau ke Mas Ciko terlebih dahulu. Kenapa ngomongnya baru usai debat, baru ada masukan? Kenapa nggak dari awal gitu loh? Perbincangan dengan KPU itu seperti apa? Ya tentu disampaikan ya, tapi kan memang ada keterbatasan mungkin tim yang datang ke sana bukanlah orang-orang yang betul-betul mempunyai wewenang untuk menentukan. Jadi harus kembali lagi ke TPN, kepada petinggi-petingginya. Tapi tentunya kami dari awal menyampaikan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa debat ini sebisanya dibikin sedinamis mungkin, sekomprehensif mungkin kemampuan masyarakat untuk dapat menilai, sehingga termasuk masukan-masukan soal podium yang itu akhirnya diterima. Itu kalau nggak salah juga disampaikan oleh kami. Nah ini juga artinya memang ada beberapa masukan yang juga nggak diterima. Artinya kan kita tidak melihat apa saja yang diperbicarakan di sana. Tapi intinya masukan ini tentunya diberikan dan teman akhirnya memang ke KPU yang bisa memutuskan. Nah tapi pada prinsipnya ke depan apa yang disampaikan ini kan semua ini kan tidak melanggar undang-undang. Nah, harapan kita saya rasa yang paling utama adalah waktunya diperpanjang, karena 2 jam itu sangat tidak cukup, ya kan. Dalam perdebatan itu pun tadi disampaikan bahwa ini bukan debat, ini lebih ke tanya jawab. Saya setuju bahwa tanya jawab karena tidak ada pro dan kontra. Bahkan tadi ketika bicara soal IKN saja, selain pro dan kontra juga bisa, walaupun yang pro pun bagaimana proses menjalankannya pun itu bisa menjadi pro dan kontra, ya kan. Jadi ke depan harapan kami untuk debat capres yang bicara soal hubungan internasional, defense dan geopolitik ini bisa ada perubahan-perubahan yang mengarah ke lebih baik, sehingga debat ketiga lebih baik, debat keempat nanti juga setelah evaluasi bisa lebih baik lagi, debat kelima bisa lebih baik lagi. Tapi harapan saya pribadi, dan itu akan saya beri masukan kepada TPN, adalah memperpanjang durasinya. Paslon Anda siap? Sangat siap. Oke, tema ketiga pertahanan keamanan yang kita tahu melekat pada Pak Prabowo. Melekat pada Pak Prabowo tentunya, tapi Pak Ganjar juga bisa mendapat masukan dari sahabat-sahabat kami di TPN, termasuk dari Prof. Mahfud yang juga Menko Polhukam. Tapi justru bisa ini menjadi kebalikannya, karena Pak Prabowo akan diminta berbagai pertanggungjawaban apa yang setelah dia lakukan sebagai Kemenhan, ya kan. Jadi bisa terbalik juga gitu. Dan itu akan dipertanyakan berarti di debat mempunyai track pengalaman, artinya apakah pengalaman itu berbuah prestasi atau sekedar pengalaman aja, itu nanti kita lihat dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh panelis atau maupun oleh calon Anda gitu ya. Apa? Dan itu pasti akan ditanyakan oleh Pak Ganjar. Ya wait and see lah. Ini kan strategi nggak bisa dibuka lah. Justru ini bocoran loh. Saya pikir ya memang, karena kalau tadi Saudara Eko mengatakan bahwa debat yang sebelumnya itu lebih dinamis, karena memang Pak Prabowo waktu itu berada di dalam oposisi. Kalau sekarang ini kan tidak ada yang oposisi. Siapa yang oposisi? Misalnya 01. 01 kan bagian dari koalisi Indonesia Maju, ya kan? Kabinetnya masuk, di situ masih ada beberapa menteri. 03 ini juga bagian dari koalisi Indonesia Maju. Pak Mahfud masih menjadi menteri di situ ya. Jadi nggak ada yang oposisi di sini. Semuanya kekeluargaan, ya, kekeluargaan dari koalisi Indonesia Maju. Jadi 01, 02, 03 ini bagian dari koalisi Indonesia Maju. Lain kalau misalnya yang 01 misalnya keluar dari kabinet, nah itu lain lagi ceritanya. Atau yang dari 03 keluar dari kabinet, enggak. Ini enggak ada yang berani keluar dari kabinet. Jadi ini adalah bagian dari satu debat kekeluargaan gitu ya. Tapi nggak seru dong kalau debat kekeluargaan. Tadi kan kata Anda harus ada pro dan kontra. Jangan disalahkan kita gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ini ya mau menyampaikan visi misi program, menurut saya lebih banyak waktu bagus dan lebih dinamis menurut saya juga bagus. Saya sih merasa nanti yang debat ketiga, kalau tadi disebut ya pertahanan keamanan, Pak Prabowo adalah orang yang sangat paham dan langsung menggeluti dan sekarang lebih detail gitu ya. Saya kira akan ada satu keuntungan di dalam hal ini.
Apalagi selama beberapa tahun beliau langsung menangani masalah ini, meningkatkan leverage dalam persoalan pertahanan kita, ya saya kira mudah-mudahan akan lebih dinamis, dan beliau saya sangat yakin karena langsung pelakunya di bidang pertahanan akan semakin brilian penampilan. Berbagai karyanya siap dikritisi oleh paslon-paslon lain? Ya harus dong, wajar. Ya itu menurut saya biasa. Kalau semuanya dipuji-puji kan nggak lucu jadi. Oke, silakan. Waduh. Karena apa? Ya gini. Soal tadi diskusi masukan dari tim paslon kepada KPU itu ada terjadi. Bahkan tim kami sempat kena bullying hoak, dikira kami waktu itu tidak menyetujui debat cawapres ya, padahal tidak seperti itu. Jadi artinya komunikasi intensif antara tim paslon dengan KPU itu berjalan terus. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengusulkan untuk debat 3 itu dibuat saja terbuka. Dalam arti? Ya lebih kompetitif, lebih terbuka, ya lebih bebas ya. Atau dalam bahasa liberalnya ya dogfight lah ya, dengan aturan-aturan yang diatur oleh KPU. Tapi tentu saja sekali lagi soal waktu mohon diberikan toleransi yang lebih panjang, karena menjelaskan 2 menit untuk hal yang substansial itu agak susah. Itu yang pertama. Kedua, saya kira ini tema ketiga, tema yang sangat seksi, menarik bagi publik, terutama karena justru dia terkait langsung dengan salah satu paslon, hankam geopolitik ya. Dan juga dong 2 paslon. Ya. Ya. Paslon lainnya 03. Karena ada banyak pertanyaan publik selama kurang lebih 4 tahun ini terkait dengan Kemenhan ya, yang nanti harus dijawab oleh paslon 02. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di tingkat akademisi, di tingkat rakyat, di tingkat mahasiswa yang nanti harus dijawab ya. Ini pertanyaan rakyat atau pertanyaan Amin sebenarnya? Pertanyaan Amin yang merupakan pengejawantahan dari pertanyaan rakyat setelah kami keliling. Saya nggak bisa memberikan bocoran, tapi saya yakinkan capres kami akan memberikan kejutan-kejutan yang menarik. Karena temanya tema yang menarik dan menantang untuk dipertanyakan ya. Oleh karena itu kami usulkan supaya di debat capres ketiga waktu diperlonggar dan metode dan formatnya dibuat terbuka saja, lebih kompetitif ya. Dulu waktu saya tadi contohkan antara Pak Prabowo 2 kali bertemu dengan Pak Jokowi di 2014, 2019, nyatanya jauh lebih terbuka, fleksibel, gitu loh. Jadi ya usulan kami buat saja lebih terbuka dan waktunya lebih luas. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan hal-hal yang lebih substansial, gitu loh. Apalagi ini nanti menyangkut Kemenhan yang kadangkala publik tidak tahu apa saja pekerjaan dari Kemenhan atau Kemenpolhukam gitu loh. Ya karena itu kan urusan elit biasanya Kemenhan itu. Ya, publik harus diberitahu gitu. Jadi menurut saya dibuat lebih terbuka, lebih kompetitif, waktunya diperpanjang supaya kita bisa tunjukkan benar nggak selama ini prestasi katakanlah Menteri Pertahanan ya paslon 02 sudah bisa mendeliver apa saja tupoksi pekerjaan-pekerjaan beliau sebagai Kemenhan. Oke, Pak Anies siap menyerang nih nampaknya di debat ketiga ya. Kita tunggu, pokoknya akan ada kejutan lah dari paslon kami. Singkat, Bang Fadlizzon. Ya, tentu juga kita bisa mengantisipasi kejutan-kejutan yang menurut saya tidak akan mengejutkan juga ya. Waduh. Karena kita sudah tahu kira-kira apa yang mau ditanyakan kira-kira gitu ya. Dan menurut saya bagus, lebih dinamis, lebih hidup gitu ya, lebih entertaining. Ini jadi masyarakat bisa melihat, dan tentu Pak Prabowo yang paling tahu jawaban-jawabannya, terutama beliau
yang hari-harinya memang mengerjakan itu selama bertahun-tahun, dan hal-hal yang sifatnya mikro, yang teknis, yang substantif, saya kira akan dijawab dengan brilian, saya kira. Cocok jadi menterinya Pak Ganjar nanti berarti. Oke, Bu Husnul, singkat saja Bu Husnul, ekspektasi di debat ketiga esok akan seperti apa? Karena topiknya seksi katanya. Ya, singkat, Bu. pertama ahli dikumpulkan tidak untuk mengambil undian saja. Yang kedua moderator jangan cuma jadi timer saja. Yang ketiga waktu ditambah. Saya setuju tadi kita mencari diva dangdut aja 5 jam setiap hari kayak gitu ya. Sementara kita mencari pemimpin yang ngurus 275 juta rakyat Indonesia, enggak ini. Yang berikutnya lagi memang KPU kalau berhasil manner, apakah dalam konteks anak muda menghormati atau menyerang orang tua, orang berpendidikan dan sebagainya, kemarin itu ya berhasil saja. Tapi kan anak mudanya tidak cuma calon ini saja, banyak anak muda, ketua BEM UI, ketua BEM UGM juga punya banyak hal. Jadi kembali lagi, ewuh pakewuh mungkin di capresnya tidak ada, tapi di cawapresnya ewuh pakewuhnya, ewuh pakewuh bahasa Indonesianya apa? Sungkan ya, feudalisme. Sungkan, tidak enak karena menyerang anak pejabat, anak majikannya dan sebagainya. Itu harusnya ditinggalkan di rumah atau jabatan itu diletakkan kalau mau maju menjadi pemimpin di ini. Kalau yang namanya rezeki tidak akan tertukar, insya Allah. Kalau rezeki Anda nanti juga. Kalau Pak Fadlizon tadi dapat nomor berapa? Dapat menteri apa? Nah itu di situ. Tapi kadang-kadang saya juga melihat yang menarik juga. Sebetulnya 03 ini juga bagian dari rezim hari ini juga kan? Semuanya bagian dari koalisi Indonesia. Tapi ada yang kemudian berpindah karena kesadaran politik, ada yang berpindah karena yang disebut strategi politik. Tapi setelah ada pendaftaran capres dan cawapres, saya rasa kita juga harus mulai terbuka bahwa memang ini adalah pertarungan untuk 2024. Jadi ini nggak bisa, kalau nggak usah ada pemilu dong, ya kan? Kalau semuanya. Ya, kalau saya ya melihatnya memang kita itu kurang punya imajinasi soal apa itu debat seharusnya. Jadi mungkin agak ketuker dengan pandangan tadi Prof. Husnul cerita 2004 itu memang tujuannya untuk menyampaikan visi dan misi. Jadinya kita stuck di situ. Sehingga pertanyaan para panelis yang dibuat oleh para so-called panelis itu juga cenderung normatif menurut saya. Saya bayangkan, jadi mahasiswa saya juga minggu lalu mengadakan debat tapi untuk tim ya, bukan untuk paslonnya langsung. Untuk tim-tim mengenai proyek strategis nasional itu keluar pertanyaan misalnya, Anda berani tidak mengubah misalnya undang-undang cipta kerja dan bagaimana Anda akan melakukan itu. Jadi tajam pertanyaannya. Nah jadi menurut saya selain soal waktu dan lain sebagainya yang saya juga setuju, juga secara substansi paradigma kita mengenai apa itu debat mesti diubah. Ini bukan penyampaian visi misi menurut saya. Sehingga kalau nanti orang-orang pintar yang di dalam tim panelis itu menyalurkan pandangan dari mahasiswa itu ataupun siapa saja dari kelompok-kelompok masyarakat sangat bagus, tajam, tidak normatif. Karena menurut saya harus setajam itu memang setajam apa yang bisa ditanyakan oleh para capres. Nah yang masalah itu kan justru pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh para panelis yang diambil dari fishbowl itu rata-rata memang mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut visi dan misi. Nah buat saya itu yang membuat debatnya menjadi seperti tanya jawab biasa. Itu juga yang harus Oke, baik. Iya. Betul. Ingin menambahkan singkat saja, singkat. Terima kasih, saya sepakat tadi dengan beberapa masukan ya untuk perbaikan ke depan, tapi juga satu yang kita tidak boleh lupa, subsidi debatnya itu, debate itu harus dikembangkan juga. Ini kan voluntary nih, UI bikin mahasiswa. Harusnya mungkin kalau bisa lebih terprogram, sehingga apa? Kita nih tahu timnya capres nih siapa, kan nanti juga akan mengisi kabinet. Jangan sampai kemudian presidennya kita pilih tapi kabinetnya kemudian ajaib. Jadi warga juga sudah bisa melihat kadang-kadang misal ya berdebat tentang ekonomi untuk khusus topiknya masalah capital market, ya memang tempatnya di sana. Hari ini saya tidak ada melihat misalnya satu upaya untuk membuat tim sebagai proksi
untuk berdebat habis. Iya di situ sehingga kita juga tahu nih ini orang-orang yang nanti akan mengisi dan kami rasanya lebih percaya dengan